Oh iya. Kan Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Gimana Ibu semuanya? Pada sehat ya? Alhamdulillah. Ada ikhwan, ada akhwat. Insyaallah kita akan memulai perdana belajar bahasa Arab di Masjid Al-Birru.
Saya mohon bikin absensi ya. Bikin absensi, mohon dibuatkan, termasuk yang akhwat. Nanti sampai akhir tinggal berapa? Saya kan tidak tahu. Biar ketahuan. Ini pakai mic jelas nggak? Jelas ya. Yang nggak jelas tulisan apa? Ya. Hanya orang tertentu yang bisa membaca. Baik. Insya Allah kita akan belajar memakai silsilah ta'lim al-lughah al-arabiyyah al-mustawa al-awwal mawdu' ta'khir. Kitabnya cukup tebal. Kalau tidak salah ada sekitar 32 dars, 32 pelajaran. Di sini di muqaddimahnya ada. Di sini pembagiannya ada. Tapi sebelum saya masuk ke kitab ini, saya ingin ngasih muqaddimah dulu. Muqaddimah. Jadi yang pertama tentang, mohon maaf kalau tulisannya kurang bagus. Ya nggak jauh beda sama kitab kuning ini. Kadang saya nulis bagus atau tidak mut-mutan Pak. Kalau lagi bagus, berarti moodnya lagi baik. Ini mungkin lagi nggak baik karena hujannya. Saya memulai dari satu pepatah. Ya, saya pakai bahasa Indonesia. Memulai dari satu pepatah bahasa Arab. Man 'arafa lughata qaumin amina maqrahum. Ya. Siapa yang dia paham satu bahasa kaum tertentu, maka dia tidak akan mudah dibodohi. Betul enggak? Orang Sunda paham bahasa Jawa, enggak akan dibodohi. Anu amis, anu manis. Ya. Amis orang Jawa sama orang Sunda beda maknanya. Tidak akan dibodohi. Kisah ini disebutkan, ini saya pernah menyampaikan sebuah makalah. Saya hadirkan satu hadis disebutkan di dalam riwayat Imam Abu Dawud. Zaid bin Sabit, sahabat Nabi SAW, seorang pemuda yang luar biasa. Disebutkan di dalam riwayat Imam Abu Dawud, dia mengatakan amarani Rasulullah SAW. Rasulullah menyuruhku untuk mempelajari bahasa Yahudi. Fata'alamtu lahu kitaban Yahudi. Lalu aku pelajari tulisan orang Yahudi. Jadi hanya model perintah. Silakan pelajari bahasa Yahudi, tulisan orang-orang Yahudi, bahasa Ibrani. Lalu Zaid bin Sabit mengatakan, inni wallahi ma'amina Yahuda ala kitabi. Demi Allah, aku tidak pernah merasa aman dari seorang Yahudi terhadap tulisanku. Artinya apa? Jadi ketika dahulu gini, orang Arab sama orang Yahudi beda bahasa. Ketika mereka menjalin komunikasi, entah untuk transaksi atau yang lainnya, maka ada satu penerjemah, kurang lebih seperti itu. Penerjemah. Nah, ketika seseorang yang meminta orang lain untuk menerjemahkan, katakanlah diambil orang Yahudi untuk menerjemahkan. Ada orang Yahudi yang dia pandai mahir bahasa Arab, maka diminta untuk menerjemahkan. Tuliskan ini kepada kabilah fulan orang Yahudi, dituliskan. Nah, Zaid bin Sabit itu tidak percaya, tidak 100% percaya. Saya ngomong ini kemudian dituliskan sama orang Yahudi, penerjemahnya orang Yahudi, dituliskan. Karena bermodal tidak percaya itulah kemudian ditambah perintah Nabi SAW untuk mempelajari tulisan orang Yahudi, maka kemudian Zaid bin Sabit fata'allamtuhu falam yamur rabbi illa nisfu syahrin hatta hadabtuhu. Bayangkan. Jadi semenjak itu aku kemudian mempelajari tulisan bahasa Yahudi, tulisan Yahudi, maka tidak lebih dari setengah bulan fahadabtuhu hatta hadabtuhu, sampai aku mahir menguasainya setengah bulan. Ini saya baru masuk nih, ya masuk. Jadi kita itu bukan Zaid bin Sabit, bukan kelasnya, levelnya Zaid bin Sabit. Setengah bulan fokus
nggak kerja, nggak ke pasar, nggak ngapa-ngapain, udah fokus di sekitar biru. Saya kasih kitab, pelajari kitab bahasa Arab. Bisa kita? Otodidak? Nggak bisa ya. Kita memang bukan levelnya Zaid bin Thabit, kita akui. Kemudian setelah itu fakuntu aktubu lahu idza kataba. Maka semenjak itulah Zaid bin Thabit itu menjadi penerjemah penulisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Belajar setengah bulan langsung dikuasai bahasa Ibrani. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menulis surat kepada kaum Yahudi, Zaid bin Thabit lah yang menerjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Wa aqra'u lahu idza kataba kutiba ilaihi. Lalu kemudian ketika ada datang surat dari kaum Yahudi untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Zaid bin Thabit lah yang membaca, yang menerjemahkan. Modal setengah bulan. Nah, kita berapa pekan ini nanti? Satu pertemuan tidak lebih dari 1 jam kayaknya. Kemudian itu keutamaan yang pertama, man 'arafa lughata qaumin amina maqra'uhum. Siapa yang dia mahir menguasai bahasa suatu kaum, bahasa apa saja, bahasa Inggris, bahasa Jerman, Mandarin, Cina dan seterusnya, termasuk bahasa daerah, maka dia tidak akan mudah ditipu oleh orang tersebut. Yang kedua, kata Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Jadi ini untuk motivasi bagi kita. Belajar bahasa Arab adalah bagian dari agama. Maka niatkan dalam diri kita duduk di sini, bermajelis di sini semata-mata adalah mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kita tidak sampai mahir untuk menguasai bahasa Arab, tidak sampai lancar untuk membaca bahasa yang gundul itu, tulisan yang gundul, maka setidaknya kita sudah ambil andil di dalam untuk memperjuangkan agama Islam. Misalkan baru setengah tahun, tidak ada yang tahu di antara kita ajar kita, atau kita bukan misalkan mati, nah, maka tidak ada yang sia-sia. Karena belajar bahasa Arab bagian dari agama. Kata Umar bin Khattab disebutkan di dalam kitab Iqtidas Shiratal Mustaqim Ibnu Taimiyah halaman 207. Yang kedua, Ubay bin Ka'ab pun demikian. Dia mengatakan ta'allamul arabiyyata, pelajarilah bahasa Arab, fa inna kama ta'allam hifdzal Quran, sebagaimana engkau belajar untuk menghafal Quran. Artinya semangat harus ada dalam diri kita itu azam, keinginan untuk menghafal Quran. Bagaimana kalau kita ingin menghafal Quran? Maka kita menyiapkan waktu khusus, kita meniatkan niat yang baik, kemudian kita mempelajari apa saja yang bisa menyebabkan kita bisa mendapatkan, mempermudah untuk menghafal Quran, pun demikian dalam belajar bahasa Arab. Maka inilah diantara keutamaan, saya sebutkan sebagian saja, bahwa bahasa Arab itu sangat luar biasa, urgensi dari mempelajari bahasa Arab. Sebenarnya sepanjang ini ada beberapa, tapi saya mau kembali maksudnya. Lalu kemudian, mohon maaf saya bawakan ini ya, kitab kuning ya. Jadi waktu saya SMA saya sudah belajar bahasa ini, belajar kitab ini. Tapi belajarnya di musola Pak. Belajarnya di musola tapi pakai bahasa Jawa. Nah, saya lupa bahasanya itu kalau pakai bahasa Jawa. Tapi saya masih ingat ketika itu ada satu syair yang itu dihafal, lalu isinya luar biasa. Ini menjadi bekal bagi kita sebagai seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu tidak memandang usia. Maka di zaman Nabi SAW sudah dicontohkan semuanya itu. Ada yang dari level orang tua, kemudian parubaya, anak muda, anak kecil semuanya ada. Maka di sini ada satu syair yang saya dulu menghafalnya, tapi sekarang agak lupa. Makanya saya bawa kitab kuning karena disebut kitab kuning karena memang kertasnya kuning. Jadi bukan semata-mata yang lain. Jadi tidak semuanya kitab kuning itu khurafat ya. Tidak semuanya kitab kuning khurafat. Jadi kita tidak boleh anti kepada kitab kuning. Jangan kalau masuk ke LK itu, kemarin saya masuk
biru disebut kitab biru. Kalau biru. Perhatikan, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayanin. Dulu dihafal kayak gitu. Jadi pakai nada. Menghafal syair itu ada iramanya. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayanin. Dzaka'un wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadhi wa tulu zamani. Siapa yang bisa mengartikan? Jadi ketahuilah la tanalul ilma. Anda semuanya, kita semuanya itu tidak akan mendapatkan sebuah ilmu apa saja, termasuk ilmu dunia, fisika, matematika, kedokteran, terlebih ilmu agama, illa bisittatin, kecuali dengan mengerjakan 6 perkara. Sa'umbika, kalau di sini disebutkan bahwa ini dinisbatkan kepada perkataan Ali bin Abi Thalib. Ceritanya ini adalah nasidnya atau perkataan Ali bin Abi Thalib, tapi bentuknya syair. Karena memang orang-orang dahulu itu terkenal dengan syair. Syair yang tilqaiyan, yang keluar dari mulut pikirannya itu secara otomatis. Sa'umbika, maka aku akan kabarkan kepadamu, kepada kalian, an majmu'iha, tentang kelompok ini, kumpulan ini, yang 6 itu, dibayani dengan penjelasan yang jelas. Yang pertama, dzaka'un, cerdas. Saya pikir semuanya kita punya modal itu. Artinya apa? Punya otak. Itu aja. Dzaka'un itu punya otak. Enggak ada di antara kita yang idiot, enggak ada. Artinya modal pertama ada. Wa hirsun, semangat. Nah, hujan-hujan datang ini, malam-malam datang. Ada yang mau berangkat ditarik-tarik anaknya, ada yang mau berangkat ditarik istrinya mungkin. Enggak jadi. Ya. Yang teriak kayaknya beneran tadi. Wastibarun, yang kedua harus sabar. Nah, sabar ini ya. Pertama-tama sudah kita nasihati untuk sabar. Wa bulghatun, artinya mablagh, punya biaya. Siapkan pulpennya, siapkan bukunya, nanti fotokopi. Kalau bisa beli bukunya, bukan fotokopi saja. Wa irsyadu ustadi, pitutur guru, ada yang mengajarkan. Jadi bukan belajar otodidak. Ada yang mengajarkan. Man ta'allama bi ghairi alimin aw man ta'allama bi ghairi ustadin aw kama qala fasyaitanu syai'uhu. Man ta'allama bi ghairi syai'in, siapa yang dia belajar tanpa guru, tanpa syai', maka setan adalah gurunya. Ada istilah itu. Kemudian yang keenam, wa tulu zamani, panjang waktunya, Pak. Jadi saya ingin memesankan di Muqaddimah ini bahwa belajar bahasa Arab kita harus bermodalkan 6 ini khususnya. Semua ilmu, tapi ini pun harus ada dalam benak kita ketika kita mengawali untuk belajar bahasa Arab. Yang pertama, cerdas. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a, kita punya pendengaran, wal absar, mata, wal afidah la'allakum tashkurun. Maka kita punya itu semua. Dzaka'un ada, wa hirsun, semangat. Malam-malam belajar. Wastibarun, sabar. Yang sudah bisa, yang sudah belajar nahwu, yang sudah belajar sharaf, kok belajar ini lagi? Sabar, Pak. Ya. Nah, ini supaya menyetarakan dengan yang lain, supaya yang lain juga disabarkan. Sabar. Jadi nggak boleh menyepelekan, nggak boleh merendahkan. Wa bulghatun, ada biaya. Artinya apa? Yang ditinggalkan di rumah sudah aman, sudah ada makanan. Tidak boleh yang di rumah ditinggalkan nggak ada apa-apa. Tidak boleh kita belajar ke sini kita juga punya pikiran yang di luar sana. Artinya sudah punya modal kita, punya pekerjaan, punya biaya, ada waktu. Artinya ketika duduk di sini pikiran kita tidak
tercampur. Wa itu satu ustaz, ada gurunya. Kemudian yang terakhir adalah tulu zaman. Tulu zaman ini terkait waktu. Maka saya rencanakan belajar ta'bir ini adalah 1 semester. Kalau kita buka mukadimah di sini, jadi kita pengenalan dulu mukadimah. Ada al-mustawa al-awwal sampai al-mustawa al-rabi. Nah, masing-masing itu adalah item ulum diniyah. Kemudian ada lughah arabiyah. Kemudian ada kitab penyertanya ada. Jadi 1 mustawa aja itu ada 7 kitab. Kita cuma mengambil 1 kitab. Sebenarnya 1 mustawa itu ada 7 kitab, tapi saya cuma mengambil 1 kitab. Kenapa? Karena memang waktunya 1 pekan 2 kali dan 1 pertemuan itu cuma sekitar kurang lebih 1 jam. Kemudian nanti di mustawa tsani ditambah lagi karena sudah ada perkembangan. Ada ditambah nahwu dan shoroh, maka menjadi 10 kitab. Itu di mustawa tsani. Tapi nanti kita kemungkinan hanya menambah nahwu dan shoroh saja. Kemudian mustawa tsalis itu menjadi 13 kitab. Kita pun hanya mengambil nahwu dan shorohnya nanti. Mustawa rabi, maka kemudian ada